Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Kami datang untuk memuji-Mu ya Tuhan. Come on Gebera dan Saleh. Sambil lompat ya, come on. 1, 2, 3, go. Kesukaan, come on, nyanyikan sama-sama ya. Sambil angkat tangan, yuk, let's sing it out. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Tepuk tangan, come on. Sing it one more time. Kesukaan, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang, sekalian, come on. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian, sekali lagi, sekalian, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sorakan, yeah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Nyanyikan
sukacita, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya Kebenaran dan Sang Surya Pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib.
Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu sebagai penebus dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pujilah
Yesus, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi nyanyikan, Yesus, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Thank you Lord. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Bolehkah sambil angkat tangan, katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Katakan namanya, namanya penasehat ajaib. Dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambil angkat tanganmu, nyanyikan, oh, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Bolehkah sekali lagi, namanya, oh namanya penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya Ralabaya Shande, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Oh, mari terus sanjung, mari terus nyatakan pujianmu di hadapan Tuhan. Dia saja yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan. Kuriala bakara la bala 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 bala. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari dimanapun kita berada, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Rabatakaya rabasikatakaya rabasikaya ralaba. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi setiap kami. Karena begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rabakaya ralabase. Tuhan, kami datang di hadapan
hadapan-Mu dengan segala keterbatasan yang ada dalam kondisi apapun hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Amin. Engkau bekerja dahsyat dan luar biasa di tengah pandemi, di tengah resesi, di tengah ekonomi yang sulit hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara hari ini. Kami percaya Engkau berkati hamba-Mu, urapi bibir, mulut, lidah. Biar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu firman-Mu Tuhan. Dia akan menguatkan setiap kami yang mendengar, setiap jemaat-jemaat dimanapun berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan yang dinaikkan Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada perkenanan-Mu, ada hadirat-Mu, ada kemuliaan yang dicurahkan lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dengan situasi yang ada. Dan kami percaya dengan pujian penyembahan yang ada akan melawan setiap jiwa-jiwa yang ada. Baik laki-laki, perempuan, baik anak-anak muda, orang tua, teruna-teruna, hamba-Mu laki-laki, hamba-Mu perempuan, hari ini akan dilawat lewat doa pujian penyembahan yang dinaikkan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa bagi Indonesia. Kami berkatakan shalom atas Indonesia. Kami terus percaya janji-Mu pasti digenapi atas Indonesia. Indonesia pasti dilawat Tuhan. Amin. Dari Sabang sampai Pulau Merangke Tuhan. Dari Pulau Muanga sampai Pulau Rote akan terjadi kebangkitan Tuhan di setiap provinsi demi provinsi. Akan terjadi kebangkitan di setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, akan ada nyanyian-nyanyian, akan ada pujian-pujian. Karena Tuhan melawan jiwa-jiwa yang ada. Penuaian terbesar Pentakosta ketiga terjadi di setiap rumah-rumah yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami. Kami percaya hikmat, mahrifat, kekuatan, kesehatan Tuhan terus Kau anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Pemerintahan kami semakin hari semakin diberi kekuatan Tuhan. Bahkan setiap keputusan yang diambil, biar itu keputusan yang daripada Tuhan. Mampukan mereka melewati badai, ujian, krisis yang ada, pandemi yang ada. Kami percaya pemerintahan kami Tuhan di bawah Tuhan, Pak Presiden Jokowi akan bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat penuaian terbesar terjadi atas Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia bangkit, survive, pemulihan, kebangkitan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bapak-bapak rohani kami, dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Notora Harjo, beserta 4 wakil gembala yang ada Tuhan, gembala rayon kami, beserta wakilnya, dan gembala cabang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Horatius Romuli beserta wakilnya Tuhan, Kak Oki Tuhan, Bapak urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Tuhan hari-hari ini. Kuatkan, teguhkan mereka, berikan mereka kesegaran yang baru Tuhan. Seperti burung Raja Wali, selalu terbang naik dan tidak turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk GBI Raden Saleh. Kalau kami boleh melayani Tuhan dan ada di bawah naungan GBI Raden Saleh, kami mau berkatakan firman untuk GBI Raden Saleh Tuhan. Urabata kaya rabasy kata kaya rabase, kami mau berkatakan, tetapi terhadap janji Tuhan, kami tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah iman kami diperkuat dan kami memuliakan Tuhan karena kami tahu Tuhan Engkau berkuasa melaksanakan janji-Mu atas GBI Raden Saleh. Kami akan melihat kebangkitan terjadi, penuaian terjadi atas Raden Saleh. Raden Saleh mengembang ke kiri ke kanan, bangkit generasi Yeremia, bangkit anak-anak muda, anak laki-laki, anak-anak perempuan, orang-orang tua, hamba laki-laki, hamba perempuan. Revival, breakthrough terjadi atas GBI Raden Saleh Tuhan. Terima kasih hari-hari Engkau
curahkan kuasa-Mu lebih lagi. Dan kami akan melihat di dimensi yang baru ini. Wow Tuhan, kami akan melihat Tuhan kebangkitan, dimensi yang baru, sesuatu yang baru. Raden Saleh yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru datang atas Raden Saleh. Raden Saleh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dialah Raja damai. Yang setuju katakan amin saudara. Mari mulai angkat tanganmu saudara. Buka hatimu saudara. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Biar Engkau selalu lahir dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari, setiap saat Engkau yang kami perlukan. You're all that I need, oh God. You're all that I want. Shikaralabaralabaya shandaralabaralamo. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara. Mungkin di kamarmu, di rumahmu. Mungkin engkau sendiri, atau bersama keluarga, atau mungkin bersama temanmu. Tuhan hadir. Dia memberikan damai itu. Damai itu. Bahkan ada nasihat yang ajaib. Saat engkau mungkin saat ini mengalami pergumulan, percayalah Dia yang buka jalan. Dia yang melakukan terobosan. Satu hal yang kami mau katakan, kami mau percaya, kami mau percaya. Walau belum melihat, tapi kami mau percaya ya Tuhan. Oh, oh. Syaralabakaralabaya syadaralamo. This is our song, this is our worship, oh God. This is our confession. Oh, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Mari katakan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Come on, let's declare. Penasihat ajaib. Amin saudara. Nyatakan imanmu. Allah yang perkasa, Dialah Bapa kita saudara. Bapa yang kekal. Angkat tanganmu, katakan Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, oh, Juru Selamat dunia. Mari dari awal katakan, seorang anak telah lahir, yes Lord. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan
suaramu saudara. Ya penasihat, penasihat aja, kau aja yang berasa. panggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Engkau yang memberikan damai sejahteramu melampaui segala akal. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Bolehkah sekali lagi, come on, lift up your voice. Yeah, penasihat aja. Allah yang perkasa, Bapa yang berkah, Raja damai, sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, yalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Come on, sekali lagi nyanyikan. Penasihat aja, Allah yang perkasa, kasih Tuhan, Bapa yang kekal, yes, Raja damai, Raja damai. damainya dicurahkan mengalir dari sorga. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari mulai sembah dia, sembah dia. Oh ya ralala ya shande, kami menyembahmu, Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah, Raja damai, Bapa yang kekal, penasihat aja. Oh, we worship you, Lord. We honor you, Lord. We praise your name on high. We lift your name on high. Oh, yes, Lord. Saya bisa rasakan kasih-Nya mulai mengalir, saudara. Buka hatimu, yes. Apa yang engkau perlukan? Damaikah, kesembuhankah, mujizatkah? Saat ini Tuhan berikan. Oh, percaya saja kata Tuhan. Berseru, berseru, come on. Tuhan sedang memberikan iman-iman yang dibangkitkan. Ada iman, ada iman, ada iman yang percaya. Oh, Dia sedang membangkitkan imanmu, saudara. Percaya saja, percaya saja. Lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Kurya lawa 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 ya shandara lamo. Yes, yes.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang mau menyambut Tuhan, mari angkat tanganmu. Come on, sing it. Sambutlah Dia. Oh, thank you Jesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom, puji Tuhan, sukacita sekali hari ini kita dapat berkumpul kembali walaupun masih secara online, tepat di minggu di mana beberapa hari lagi Natal akan segera tiba. Puji Tuhan saudara. Nah, hari-hari ini mungkin banyak orang yang merasa Natal di tahun 2020 ini suasananya berbeda. Ya, tidak bisa lagi bersilaturahmi, kumpul dengan keluarga besar. Ya, tidak bisa juga mungkin hunting buat midnight sale seperti tahun yang lalu. Ya, jadi suasananya seakan-akan lain. Bahkan mungkin ini belum pernah terjadi. Ya, seumur hidup kita mengalami Natal dalam suasana yang seperti ini. Tapi ada satu kebenaran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ibadah online pada hari ini. Ya, bahwa sesungguhnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Sesungguhnya kebenarannya adalah Natal tahun ini dan Natal tahun yang lalu itu tidak berbeda sama sekali. Ya, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Natal tahun ini dan Natal tahun yang lalu itu tidak berbeda sama sekali. Tapi Pak Pendeta tadi barusan waktu kita mulai ibadah disampaikan bahwa suasananya lain, suasananya berbeda. Tidak bisa silaturahmi, tidak bisa kumpul dengan keluarga. Tadi juga sempat disebutkan tidak bisa hunting midnight sale lagi. Ya, lalu kenapa tiba-tiba dibilang tidak berbeda? Nah, perhatikan baik-baik kalimat saya, ya. Yang tidak berbeda itu bukan suasana Natalnya. Ya Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan hari ini, perhatikan kebenarannya. Yang tidak berbeda adalah Natalnya tidak berbeda sama sekali. Kenapa? Karena Natal ini telah terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Allah karena begitu besar kasihnya kepada saya dan saudara, Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya di kandang domba dalam kehinaan untuk menebus kehinaan saudara dan saya, untuk mengambil ketidakberdayaan saudara dan saya, supaya kita yang hina ini, supaya kita yang tidak berdaya ini menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ditebus karena karya keselamatan. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Natalnya tetap sama, Tuhannya tetap sama. Natal itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu sebagai kelahiran Sang Juru Selamat di muka bumi ini untuk menyelesaikan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Karena itu saya percaya sukacitanya juga harusnya tetap sama. Yang mau tetap sama sukacitanya katakan yes. Coba bilang kiri kanan kalau saudara ada di rumah saat ini, mungkin bersama dengan keluarga colek. Bilang kiri kanan, sukacita Natalnya harus tetap sama. Haleluya saudara ya. Sekali lagi, yang berubah cuma suasana perayaan Natalnya. Juga ibadah Natalnya mungkin berubah menjadi ibadah online saudara. Tetapi sekali lagi, Natalnya tetap sama. Dia tetap Allah yang mengasihi manusia dan lahir karena Dia ingin saudara menebus saudara dan saya dari dosa dan menyelamatkan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari ini saya percaya Natal ini seharusnya tetap membawa saudara dan saya di dalam satu ucapan syukur yang meluap, yang penuh dengan limpah. Karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena itu kalau sampai ada hari ini, ya masih ada anak-anak Tuhan yang bingung cari alasan kenapa dia tidak bisa mengucap syukur di hari Natal, maka yang pertama sama-sama saya ajak kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
Ya, saudara, alasan yang pertama kenapa di Natal ini kita tetap mengucap syukur. Kebenarannya tadi sekali lagi saudara, ini tetap Natal yang sama dengan tahun yang lalu. Saudara, ketika saudara bingung mencari alasan kenapa saudara mengucap syukur di Natal ini, dalam kondisi mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, ada yang sedang kehilangan sebagian penghasilan, atau bahkan sudah kehilangan beberapa orang yang dikasihi, kenapa kita tetap mengucap syukur dalam Natal ini? Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saudara, saya bacakan, perhatikan ayat-ayat ini baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Oh haleluya. Saudara, Mazmur Daud ini, saudara, kalau saudara boleh copy paste apa yang Daud biasa lakukan ya sebagai lifestyle dia sering berkata kepada jiwanya, saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, saudara, ini kalau saudara ngerti, ini biasa disebut ya, istilah zaman now, saudara, ini self talk. Apa saudara? Self talk, ya, berbicara kepada diri sendiri, memerintahkan kepada diri sendiri. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Nah saudara, ini saya percaya saudara perlu terapkan, saudara, ya. Perlu belajar untuk saudara unity saudara dengan pikiran, roh dan jiwa saudara, ya, supaya sama-sama tubuh saudara juga memuji Tuhan, pikiran saudara, jiwa saudara memuji Tuhan, sebagaimana roh saudara memuji Tuhan. Yang mau katakan yes, ya. Bilang kiri kanan, belajar self talk untuk Tuhan. Amin. Nah saudara, kembali lagi, ya, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, saudara, tadi yang pertama, ya, kenapa ada banyak anak Tuhan yang bingung cari alasan di Natal ini, ya, ketika suasananya berbeda, tetapi Natalnya tadi tidak berbeda, kita sudah sepakat, saudara, ya. Tetapi mereka melihat, ya mungkin bahkan, saudara, ya, tahun lalu biasa terima THR, tahun ini masih belum bisa terima THR, saudara, ya. Rasanya sulit mengucap syukur di Natal tahun 2020 ini. Saya mau katakan, saudara, alasan yang pertama kenapa di Natal ini saya dan saudara tetap harus mengucap syukur. Ya, Daud berkata seperti ini, saudara, ya. Dia paksa jiwanya untuk memuji Tuhan apapun kondisinya. Kenapa? Dia berkata, jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya, ya. Yang pertama, kenapa kita mengucap syukur, saudara? Karena di Natal ini adalah pernyataan kebaikan Tuhan kepada saudara dan saya. Dia raja di atas segala raja, saudara, ya. Dia yang menciptakan alam semesta. Tiba-tiba, saudara, karena kasihnya kepada engkau, dia mendatangi engkau, dia mendatangi saya, dia cari kita yang terhilang, dia tinggalkan tahtanya, saudara, lalu dia mengosongkan dirinya, dan pertama kali, saudara, saudara, mengambil rupa manusia. Yang diambil bukannya rupa seorang bangsawan atau rupa seorang saudara, mungkin elit politik lah, saudara, apapun juga, tetapi yang diambil, saudara, dia menjadi bayi. Begitu merendahkan diri dia, menjadi sosok manusia yang paling lemah di muka bumi ini. Karena bayi ini, saudara, adalah sosok yang paling lemah, di mana tidak berdaya, padahal dia ini, saudara, pemegang kekuasaan alam semesta, tetapi dia menjadi tidak berdaya karena saudara dan saya. Saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tidak berdaya, dia tebus, saudara, ketidakberdayaan kita, supaya kita di tengah-tengah masa pandemi ini kita tetap bisa dengan kepala tegak berdiri dan berkata, Tuhan, walaupun rasa-rasanya aku tidak mampu menghadapi semua yang ada di depan ini, tetapi aku percaya Engkau Allah yang telah mengambil segala ketidakmampuanku dan menggantikan posisiku. Engkau menebus ketidakmampuanku, sehingga oleh kemampuanmu, Tuhan, aku akan selamat melewati masa-masa ini. Yang percaya katakan amin. Alasan pertama, saudara, karena semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, saudara, dikatakan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, kan kecenderungan manusia itu gampang apa, saudara? Gampang lupa.
Ya, bangsa Israel, saudara, baru saja ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir, Laut Merah terbelah dua ya saudara ya. Itu kan mujizat yang fenomenal banget ya saudara. Saudara, saya seumur umur saudara belum pernah saudara melewatin air tiba-tiba tersibak ya saudara ya. Tetapi ini mereka langsung lewat di tengah-tengahnya. Ya, ini namanya Sea World yang pertama saudara ya. Kalau sudah pernah mengunjungi situs Sea World mungkin ya di Jakarta Utara sana, melihat binatang-binatang saudara laut ya secara langsung ya. Seakan-akan jalan di dalam laut. Nah, ini yang benar-benar realitinya nih saudara ya. Di bangsa Israel lihat langsung ya, mereka nyeberangi air. Ya, lalu kiri kanannya saudara ya, ada mungkin Nemo kali saudara ya. Ya, saudara, tetapi saudara tahu, hanya cukup beberapa hari kemudian mereka yang awalnya bersorak-sorai saudara, mereka yang awalnya menari-nari memuji Tuhan, cukup mengambil waktu kira-kira 3 hari, berubah menjadi sungut ya. Orang ya, manusia itu cenderung lupa apa yang Tuhan sudah lakukan di hari yang lalu. Ya, jadi begini loh saudara, ketika hari ini sudah tiba-tiba mentok gitu ya, saudara lupa bahwa saudara sudah pernah mentok juga sebelumnya. Dan Tuhan sudah pernah lakukan mujizat dan buka jalan. Seakan-akan kasus yang baru ini dia tidak bisa lakukan saudara. Padahal dia tetap Allah yang sama. Seperti saya katakan, Natalnya tetap sama. Natalnya tidak berubah saudara. Ya, mujizatnya juga tetap sama. Saudara, makanya jangan sampai saudara lupa untuk memperkatakan kebaikan Tuhan. Teramat khusus di Natal ini saudara, ingat-ingat kebaikannya. Ya, ada lagu apa? Think about His love. Ya, saudara, saya belajar untuk terus mudah mengucap syukur ya. Tidak seperti 9 orang kusta yang Tuhan sudah sembuhkan bersama dengan satu lagi 10 saudara, tapi yang kembali kepada Yesus itu justru cuma 1, dan itu pun orang Samaria. Yang lain habis terima mujizat ya, seakan-akan itu memang haknya gitu loh saudara ya. Ya, memang Tuhan ya harusnya lakukan mujizat buat aku ya. Saudara, bertobat kalau masih kayak gitu saudara ya. Harus dengan mudah mengucap syukur atas setiap hal yang paling kecil sekalipun. Ya, saya ingat waktu saya masih sekolah, zaman dulu saudara, ya masih saudara, kalau saudara ingat di zaman-zaman dulu kalau naik angkot nggak kayak zaman sekarang. Ya, kalau sekarang kan pakai Transjakarta, pakai AC. Zaman dulu itu saudara ya, itu gelantungan kita sudah di pintu bis saudara ya. Ya, gelantungan itu nyawa itu tinggal di ujung jari, literally saudara ya. Karena kenapa? Karena megangnya tinggal ujung jari aja saudara. Sambil gelantungan udah gemetar tangan tuh saudara ya. Makanya ketika saya dapat duduk di kursi depan, saudara, ya saya nggak tahu nih saudara, pernah ngalamin nggak? Saya itu saudara nangis loh saudara ya. Bisa duduk di kursi depan sampai nangis, Tuhan baik banget. Mungkin buat beberapa orang itu nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Halo ya. Mungkin buat beberapa orang itu hal yang biasa. Sudah, tetapi mari ya kita belajar menjadi orang yang selalu ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mudah untuk mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Maka saya percaya Natal tahun 2020 ini juga Natal yang sama. Yaitu Natal yang tetap penuh dengan ucapan syukur. Yang mau katakan amin. Yang mau tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara. Ya, buat saudara yang di Natal ini kehilangan alasan untuk mengucap syukur, bingung gitu saudara ya. Di aku Natal ini mau sukacita gara-gara apa ya? Ya, yang pertama tadi saudara, ingat segala kebaikan Tuhan ya. Yang kedua, ini masih pemazmur ya, masih self talk juga saudara ya. Yuklah sama-sama lihat Mazmur 42 ayat yang ke-6. Ya, makanya tadi saya minta kita belajar juga untuk self talk saudara. Dan ketika saudara ngomong tuh harus dengar di telinga saudara. Ya, karena ini baru beberapa hari lalu saudara. Ya, ada seorang seorang yang murid saya lah, murid rohani yang saya layani udah mungkin belasan tahun saudara. Mungkin bisa dihitung udah hitungannya puluhan tahun ya. Karena dia ini dulu sempat terikat narkoba. Ya, lalu puji Tuhan ya saudara bisa bebas sama sekali. Ya, walaupun dia sudah pernah hampir mati, minum baygon segala macam saudara. Hari ini sudah bebas. Ya, tapi masih ada satu yang sering mengganggu tuh namanya schizophrenia. Ya, ada suara-suara di kepalanya yang mengganggu. Nah, saudara, baru saja mungkin saudara belum lama dia telepon saya. Dia bilang gini, ya,
Dia selama ini tidak pernah memperkatakan ini, tapi kemarin dia tiba-tiba dapat hikmat memperkatakan, sudah. Dia mulai memperkatakan si Sofernia keluar. Saya persisnya saya nggak ingat ya, saudara. Pokoknya dia mulai perkatakan, dia dengar dengan telinganya sendiri, dan tiba-tiba seperti sesuatu yang terlepas, saudara. Dan dia cerita, saudara, bagaimana rasanya dia ringan sekali, dan saudara, suara-suara itu tidak lagi seperti yang dahulu, saudara, mengganggu hidupnya, dan dia rasanya rilis, saudara. Ya, jadi ketika saudara belajar self talk, ya, ini peperangan juga, saudara, ya. Ya, perkataan saudara perkatakan penuh dengan kuasa. Yang percaya perkataan saudara penuh kuasa, katakan amin. Ya, saudara mulai perkatakan apa yang dikatakan pemazmur ini, Mazmur 42 ayat 6. Ya, Mazmur 42 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya, tadi yang pertama, kita punya alasan untuk mengucap syukur karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kalaupun hari ini saudara belum melihat pintu keluar itu, saudara, saudara seperti di tunnel, ya, di terowongan, tapi ujungnya belum kelihatan gitu, ya. Saudara, kalau di ujungnya udah ada lighting gitu, udah sececah cahaya kan, waduh, semangat jalannya gitu. Oh, dikit lagi keluar nih gitu, ya. Tapi kalau saudara ini masih gelap gulita, ya saudara nggak tahu nih jalannya masih berapa lama ke depan gitu, ya. Ini berapa lama lagi nih terperosok nih keuangan keluargaku gitu, ya. Nah, saudara, dalam kondisi seperti itu, ini pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Wah, saudara, ya. Jadi kira-kira saudara dia tegur ini jiwanya loh, saudara, ya. Saudara pernah marahin gak jiwa saudara, ya? Wah, ini kenapa engkau tertekan? Oh, kalau tertekan terus aku kasih SP1 nanti, mungkin gitu kali, saudara, ya. Saudara, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Ya. Lalu dia perintahkan kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Amin. Ya, saudara, ketika perkatakan firman Tuhan terdengar sampai telingamu, ya saudara, sesungguhnya sedang melakukan peperangan rohani. Ya saudara, karena peperangan rohani yang pertama itu, saudara, justru ya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, karena kitab Yakobus itu berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya saudara, tunduk kepada Allah itu bukan orang lain ya saudara, ya. Tunduk pada Allah itu diri kita, ya. Setelah kita selesai dengan diri kita, baru bisa lawan iblis, ya. Makanya saudara, yang diri kita ini menangin dulu, saudara, ya. Saudara, ya, kenapa engkau gelisah? Waduh, nggak boleh gelisah, dimarahin, saudara, ya. Jadi kalau udah mulai distract nih, saudara, mulai ya tempeleng secara rohani, ya saudara, ya. Tempeleng secara rohani itu jiwa, saudara, ya. Ayo jangan kamu gelisah, berharap kepada Allah. Mulai perkatakan firman Tuhan. Ya, lalu saudara, ada satu statement yang dahsyat dan luar biasa. Ini statement of faith, saudara, ya. Pernyataan iman. Apa itu, saudara? Dia berkata seperti ini, ya. "Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ya. Jadi dia bilang gini, saudara, ya. Ini aku pasti akan ditolong lagi sama Tuhan sebagaimana Tuhan sudah tolong aku sebelumnya, walaupun sekarang masih itu rasanya masih in the darkness gitu, masih lembah kekelaman, saudara, ya. Lah kayak no clue, nggak ada petunjuk dari mana jalan keluarnya, itu masih belum kelihatan. Saudara, di Natal ini mungkin ada saudara yang sudah ketemu dead end, rasanya jalan buntu, saudara. Tapi maukah saudara punya iman sama seperti pemazmur ini yang berkata, aku pasti akan bersyukur lagi. Walaupun rasanya lidahku keluh sekarang, tapi aku percaya pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Saudara, oleh karena itu orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Oleh karena itu saudara, anak-anak Tuhan di tengah badai yang sama yang menimpa saudara, bukan cuma orang-orang fasik, tapi orang-orang beriman pun ditimpa, saudara. Sama seperti kita Mazmur pasal yang ke-7, saudara, badai itu menimpa rumah yang berdiri di atas pasir maupun rumah yang berdiri di atas batu karang. Sama aja kena, badainya sama, saudara, ya. Semuanya kena pandemi, semuanya kena krisis ekonomi, saudara. Tetapi yang beda adalah setelah selesai, saudara tetap tegak berdiri, saudara. Kenapa? Because you have faith, ya. Karena engkau berkata kepada dirimu, aku pasti akan keluar sebagai
pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Dia adalah penolongku. Dan Dia tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yang percaya, tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, pertolongan Tuhan ya, day by day, month by month. Saudara, itu saya juga rasakan dengan keluarga saya. Dan setiap bulan itu mujizatnya beda-beda saudara ya. Tapi itu dia saudara, tetap Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Nah saya mau encourage saudara di Natal ini ya, saudara jangan terpengaruh dengan sikon nih saudara, situasi dan kondisi ya. Kenapa? Natalnya tetap sama. Saudara, Natalnya nggak pernah berubah. Natalnya itu tetap Dia telah lahir ke dalam dunia dan Dia juga akhirnya telah mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya. Makanya tadi Mazmur 103 berkata apa? Ya, jangan lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, jangan lupakan kebaikannya saudara. Natal ini saudara nanti kumpul kembali mungkin dengan hanya keluarga inti, nggak bisa dengan keluarga besar, tapi saudara gandengan tangan. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik di Natal ini saudara. Karena Natal ini tetap Natal yang sama. Saudara, tidak pernah berubah. Allah kita tidak berubah. Dan kalau yang lalu Dia tolong kita, maka di Natal ini juga Dia tetap Allah yang sama yang akan menolong kita. Terakhir saudara, terakhir. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Saudara, ini sikap mental yang saya juga rindu saudara dan saya miliki ya saudara ya. Daniel pasal 3 ayat 16-18. Saudara pasti sudah sering dengar ceritanya. Ya, saudara saya bacakan kembali untuk refresh. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di masa-masa sulit ini saudara, ya ada banyak pertolongan yang bukan dari Tuhan. Makanya kalau saudara lihat kriminalitas meningkat ya. Orang-orang yang tergoda untuk melakukan korupsi aja ya membuat kita terkaget-kaget gitu saudara ya. Ya saudara, kenapa ya? Itu dia saudara. Banyak orang yang terdistract ya, tertarik nih dengan way out yang shortcut gitu ya. Patung emasnya itu dikejar saudara ya. Tetapi ini saudara, ya Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun saudara taruhannya adalah nyawa, kehilangan bukan cuma harta benda. Ini kalau bilang masa krisis ya saudara, ini krisisnya ini benar-benar di ambang maut. Ya, betul-betul di ambang maut saudara. Kenapa? Karena memang mereka dimasukkan ke pintu kematian, yaitu apa saudara? Ya, pintu perapian yang menyala-nyala ya. Jadi benar-benar taruhannya nyawa. Taruhannya bukan cuma kehilangan penghasilan, taruhannya bukan cuma kehilangan sanak saudara ya, tapi taruhannya kehilangan seluruhnya, segalanya ya. Tetapi saudara, dengan segala taruhan seperti itu, tetap mereka hanya mau menyembah dan mengikut kepada Allah yang empunya langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus saudara. Saudara, sesulit apapun Natal ini bagi saudara dan saya, please saudara, jangan keluar satu ucapan keluhan sedikit pun. Ya, saudara, saya percaya semua Tuhan izinkan. Semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saya ingat dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan firman Tuhan, saya ingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa masa-masa pandemi ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang membentuk ulang kita saudara. Dari pangeran Mesir, sama seperti Musa pangeran Mesir, dipisahkan sementara waktu, dilepaskan semua kemesirannya, ya, dipanaskan apinya sepanas-panasnya supaya semua yang error-error itu saudara terlepas, terpisah, sehingga dia menjadi murni dan kembali ke Mesir menjadi seorang utusan Allah, bukan lagi seorang pangeran dunia saudara. Dan tidak hanya itu, dia keluar kembali dari Mesir membawa jutaan jiwa-jiwa masuk ke tanah perjanjian.
hari ini, di Natal ini, pastikan ya, saudara, tetap Natal yang sama, di mana kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia lahir menjadi seorang bayi yang begitu lemah dan tak berdaya, untuk menebus segala kelemahan dan ketakberdayaan kita, supaya kita yang lemah ini menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan jangan pernah tukar Tuhan dengan patung emas apapun juga, jalan keluar yang manapun juga, saudara. Ya, tiba-tiba ada yang kasih saudara iming-iming ya saudara, untuk mungkin pindah kepercayaankah? Ya, asal engkau pindah, engkau bisa kerja di tempat saya, atau apa lagi saudara? Ya, iming-iming untuk saudara ngikutin jalan yang saudara, yang klinik, tahu klinik ya saudara ya. Ya, pakai perdukunan ya saudara, merasa nih gereja Tuhan udah mentok nih ya. Udah coba cara lain deh ya. Saudara, walaupun sudah rasanya mentok, perkatakan kepada dirimu ya, hai jiwaku, pujilah Tuhan, berharaplah hanya kepada Dia. Maka saudara akan lihat pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mengkompromikan imannya. Percayalah saudara. Saya sungguh-sungguh dorong saudara dari atas mimbar ini untuk tetap berjalan melewati lembah kekelaman. Kenapa? Karena lembah kekelaman ini pasti akan ada ujungnya saudara. Dan gadanya dan tongkatnya itu ada bersama dengan kita. Di depan nanti saudara, ada rumput yang hijau. Ya, ada saudara air yang tenang. Tetapi ketika engkau berhenti berjalan di lembah kekelaman, engkau akan engkau akan berakhir di dalam lembah kekelaman. Cuman sampai di padang gurun saudara. Ya, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Makanya saudara jangan sampai tidak ikutan pertemuan-pertemuan online saudara, supaya kita tetap bergandengan tangan walaupun masih secara virtual, tetapi kita akan sampai ke garis finish bersama-sama. Yang mau katakan amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat Natal tahun ini yang tetap luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa karena Natal ini Engkau menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, kesetiaan-Mu kepada kami yang tidak setia ini. Biar melalui Natal ini Tuhan, kami terus Tuhan semakin bersungguh-sungguh membalas semua kasih dan setia-Mu. Kami tidak lagi main-main, kami beri yang terbaik di hari-hari ini. Dan kami mau perkatakan kepada diri kami untuk kami terus mau menjadi orang-orang yang memuji Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau kami bersungut-sungut, kalau kami marah mungkin karena kami gak terima THR. Kalau kami marah mungkin karena kami gak bisa lagi beli kado Natal. Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena Allah tetap sama, Natalnya tetap sama, tidak pernah berubah, yaitu tanda kasih-Mu kepada kami. Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau bangkit. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Pentakosta yang pertama, kedua dan yang ketiga ini Tuhan, untuk kami sama-sama melaksanakan amanat agung, untuk membawa pulang jutaan jiwa masuk dalam kerajaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Aku berdoa saat ini Bapak, terus bangkitkan iman gereja-Mu. Mari saudara angkat kedua belah tangan-Mu. Bapak, aku berdoa Tuhan tidak ada satupun yang terhilang. Semuanya Tuhan akan berjalan dengan kepala tegak. Aku berdoa yang sempat kompromi dengan dunia, maka hari ini aku putuskan semuanya. Patahkan semua ikatan-ikatan jalan keluar yang tidak kudus yang sempat diambil oleh anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan. Kami mau tetap menghidupi kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sisa tahun ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap terima mujizat dan kemenangan dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas saudara. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Buka hatimu, angkat wajah dan kedua belah tanganmu, dan dengan iman terima berkat Tuhan.
Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sejak hari ini, sampai nanti Dia datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. God bless you abundantly. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti ibadah raya online GBI Raden Saleh. Kami informasikan kepada saudara yang rindu untuk menabur, berupa taburan persembahan umum atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Untuk taburan berupa persembahan diakonia juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Raden Saleh R1G. Kami juga informasikan untuk saudara sekalian yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk dapat mengikuti sekolah minggu online yang dimulai pada pukul 9 pagi di channel YouTube GBI Raden Saleh. Untuk saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat atau informasi lainnya, silakan menghubungi Sekretariat GBI Raden Saleh melalui nomor telepon yang tertera di layar. Demikian informasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.